Halo teman-teman, ketemu lagi saya George Herman. Kali ini kita membahas tentang modal dasar yang harus dimiliki dalam menghadapi the new normal akibat perubahan di segala sektor di seluruh dunia, yaitu tentang mindset dan mentality. Mindset adalah suatu pikiran, suatu set pikiran sebagai hasil dari gabungan 4 elemen. Yang pertama asumsi, kedua metode, yang ketiga pengalaman, pengetahuan dan skill, yang ketiganya membentuk elemen yang keempat yaitu pandangan seseorang tentang kenyataan yang dihadapinya dan filosofi kehidupan yang dianutnya. Elemen yang pertama yang membentuk mindset adalah asumsi. Pengalaman, pengetahuan, skill, dan metode dalam merencanakan sesuatu, dalam menghitung sesuatu. Bapak mau pakai apa? Tentu ada sekian banyak yang dipilih untuk digunakan, untuk merencanakan, untuk menghitung. Itu apa? Itulah asumsi. Asumsi, metode, pengalaman, pengetahuan, dan skill itu melahirkan pandangan tentang kenyataan. Ini yang kita hadapi, dunia sudah berubah, filosofi kehidupan kita juga barangkali bisa tetap, bisa berubah. Jadi itu juga perlu kita kalibrasi ulang, bahkan kita re-engineer, kita reka ulang semuanya supaya bisa meraih peluang terbuka yang tersedia. Kita jadikan musim semi setelah pandemi ini. Jadi semuanya perlu ditata ulang, direka ulang, perlu dirubah. Jangan-jangan asumsinya pun perlu diganti. Sebagian besar atau sebagian kecil, tapi tidak mungkin tanpa mengganti. Metode yang digunakan pun sudah perlu kita akan menghadapi situasi yang agile, sangat, kalau saya menyebutnya chaos, kan. Kalau semula kita merencanakan sesuatu bisa 2 tahun, akan mengalami perubahan hebat. Perhitungan saya 6 bulan sudah akan harus berpikir keras lagi, merubah lagi. Kenapa? Karena angkatan milenial yang akan sangat tajam dan cepat sudah mulai masuk ke pasar, dan ini menjadi dunia mereka. Mereka menghadapi ini seperti game. Bermain game itu tidak takut kalah. Kalau gagal dia replay lagi. Kalau yang angkatan sebelumnya begitu gagal menyesali, aduh coba tadi nggak begini, walah habis aku sekian, ada itunya. Kalau mereka seru, waduh gagal, ayo apa lagi, ayo dia ke depan, tajam cepat dalam chaos, Permainan game itu seperti itu, dan dunia nyata sekarang sudah mirip itu ke depannya. Jadi semua itu perlu ditata ulang supaya mindset kita bisa kokoh, tidak terombang-ambing karena salah asumsi, salah pakai metode. Pengalaman dan pengetahuan kita jadikan jangkar, padahal urusan kita berubah. Kita perlu memupuk, mencari pengetahuan baru, skill baru. Contoh ya, data mining sama sekali belum sentuh. Berdasarkan data, kita masih sangat awam data. Sementara anak-anak itu sudah bicara search engine, secara ini itu, sudah dengan mudah dapat. Kita tidak berpegang teguh lagi pada kenyataan yang kita yakini, tapi kita objektif. Seperti kita memakai Google Map, seperti itu. Kita tidak berdebat lagi dengan Google Map-nya. Tentang filosofi kehidupan juga begitu. Ini saya yakin akan berubah. Yang tidak berhasil merubah filosofi kehidupannya akan banyak tertinggal. Karena akan banyak tikungan yang tajam. Tikungan yang tajam kalau kita kaku dengan filosofi semula, kita akan bablas. Sedangkan yang lain, tikungan yang tajam bisa bablas pun nggak jauh, dia bisa segera menyesuaikan.
Jadi adu gesit, adu cepat ini akan menjadi fenomena di depan. Walaupun manusia tetap pada dasarnya sama, kebutuhan dasarnya sama, hanya urusan style saja, urusan fashion saja yang berubah, yang lain sama. Cuma teknologi membuat gaya, corak, kecepatan, dan iramanya sudah berubah. Tentu dalam bisnis semua dengan perhitungan, dengan kalkulasi, dengan perencanaan. Semakin matang, semakin rinci, dan semakin integrated, semakin baiklah itu. Tadi sempat disinggung sebentar, saatnya tidak bisa lagi menggunakan intuisi, karena berbagai tikungan tajam selalu terjadi. Begitu mendadak begini, nanti dia tikung begini, nanti tikung begini. Ini sudah akan, karena teknologi dan anak-anak muda yang masuk ini akan merubah segala tatanan, karena peluang yang ada sangat cocok dengan karakter, fitur peluang yang ada sangat cocok dengan karakter mereka sendiri dan fitur kemampuan mereka. Jadi dan mereka kolaborasinya sangat cair. Itulah sebabnya menurut perhitungan saya itu perubahannya akan luar biasa cepat, sehingga tidak bisa lagi sekedar menggunakan intuisi. Harus asumsinya yang digunakan dalam memodel bisnis model kita apa, segala rumus-rumus yang kita pakai di Grounded itu dipakailah, pilih yang sesuai, dipakai betul-betul. Jangan cuman kita belajar kemudian kita tumbuk di kertas, di meja. Metode-metode yang kita pilih dan lain-lain itu menjadi modal untuk kita bisa melihat radar sebagai Google Map. Kita melihat, kita punya Google Map, tapi kita juga melihat ke depan. Itu ada di diri si owner dulu, artinya si pemilik perusahaan. Di tahap-tahap awal menyambut musim semi yang akan datang, terpaksa kembali kita menjadi CEO, Chief Everything Officer, untuk merumuskan ulang. Ketika sudah dirumuskan ulang dengan segala perhitungan, asumsi, metode, dan lain-lain tadi, dikalkulasi, baru kita bisa mulai standarisasi dan kemudian bisa kita mendelegasi. Dan ruhnya ini perlu dirumuskan juga ruhnya, supaya semangatnya dan lain-lain itu bisa betul-betul terpapar ke anggota pelaksananya. Segalanya harus terintegrasi, bahwa tadi asumsi yang digunakan termasuk asumsi skenario, termasuk asumsi angka-angka, dan metode-metode yang kita gunakan masuk ke business modeling yang advance juga, masukkan VUCA dan lain-lain. Landscape-nya sudah sangat berubah. Jangan heran kemudian nanti akan lebih banyak orang datang sambil pegang handphone, sambil tunjuk-tunjuk gitu. Bukan duduk pilih menu. Itu salah satu contoh landscape yang sudah berubah hebat. Jadi bagaimana kita yang punya infrastruktur, kita yang punya ruh, kita yang punya modal, insya Allah modalnya masih ada, itu bisa segera mensinergikan dengan mereka yang dan memberi porsi lah supaya mereka semangat. Soal definisi, banyak aliran, banyak ahli, masih banyak buku juga mungkin mendefinisikan berbeda-beda. Nah, kesempatan ini mohon izinkan saya mendefinisikan mentality berdasarkan pengalaman perjalanan saya seperti ini gitu. Bahwa mentality adalah mindset ditambah dengan fitur-fitur kecerdasan dan itu membentuk kapasitas mental. Mindset itu yang di atas bersama-sama dengan fitur-fitur kecerdasan. Jadi kecerdasan itu kalau kita tes IQ ada kecerdasan numerik, ada kecerdasan verbal, ada kecerdasan spasial, ada berbagai kecerdasan. Itu ketika diarahkan untuk membangun kapasitas mental, yaitu
ukuran kecerdasan. Jadi dia nggak mati akal, dia selalu bisa cerdas lah. Cerdas, orang cerdas akan resourceful, nggak mati langkah. Biasanya kalau ke depannya ini akan menjadi borderless kompetensi, borderless capacity. Jadi bisa saja daripada saya invest capex-nya bertambah besar, dapurnya kita kerjasama, jadi kolaborasi dan lain-lain kita keroyok. Yang besar-besar di atas, konglomerat yang ada, sudah melakukan itu lama. Mereka tidak semuanya invest sendiri. Nanti ini pakai grup itu punya, ini pakai grup ini punya, bahkan tenaga ahlinya bisa seperti digilir gitu. Nah kita di sini dengan mindset yang terbuka, mudah-mudahan bisa mulai menerapkan itu. Jadi kecerdasan itu mendobrak dinding-dinding pembatas. Kapasitas mental juga adalah akumulasi dari kemampuan, kecendekiaan, kepintaran. Jadi kita belajar apa, kita bisa apa, itu diakumulasi dengan kecerdasan yang ada, itu dengan mindset membentuk mentality.